Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sabahul khair. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini aku ada agenda di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong. Jadi dalam rangka pembukaan groundbreaking radiotherapy building. Jadi rumah sakit ini sedang mempersiapkan layanan holistik untuk pasien kanker agar di Indonesia bisa betul-betul memberikan layanan terbaik. Makanya acara pagi ini disebut sebagai SWICC, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center di Rumah Sakit Medika Cibinong. Seperti biasa, sebelum berangkat saya mengawali dengan doa sebagaimana Rasulullah ajarkan agar mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Karena Nabi berkata, laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Tidak ada kemuliaan yang bisa diraih kecuali mengawali setiap aktivitas kita itu dengan doa. Kemudian yang aku bawa hari ini itu sarapan pagi. Sarapan pagi aku tuh nggak beli karena saya anak rumahan yang biasanya di packing pakai tempat-tempat kayak gini nih. Tuh ada beras merah, jadi saya pilih karbohidrat yang seratnya tinggi. Kemudian lauknya ini nggak digoreng ya, sebab saya pakai air fryer. Kebetulan ada tahu isi. Siapa yang demen tahu isi? Masya Allah. Cobalah satu ya, tahu isinya ya. Tahu isinya ada sayurnya tuh, ada togenya, ada wortelnya. Masya Allah. Ini nggak digoreng ya, karena saya menghindari minyak. Jadi pakai air fryer. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Jos. Tahu isi ini kudapan kesenangan saya dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau dibikinin tahu isi seberapa banyak pun, wah, mesti tak makan. Ada tempe, ada ayam juga. Semua pakai air fryer. Masya Allah. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana mengawali hari agar senantiasa baik, rezekinya lancar, kemudian menenangkan. Satu hal yang tidak boleh kita lupa, surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hidup langkah jiwa kita akan tenang. Makanya sesuatu yang menenangkan jiwa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berbanyak mengingat Allah. Mengawali pagi agar senantiasa berkah, maka diawali dengan qiyamul lail, salat tahajud. Karena itu perintah dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bangunlah pada sebagian malam untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun sholat tahajud ini sunnah muakkad, tapi kedudukannya nomor 2. Dalam satu hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus sholati ba'dal fardhi sholatul lail." Salat yang utama setelah 5 waktu itu adalah ibadah lail atau sholat tahajud. Makanya teman-teman, mengawali hari yang baik, keberkahan itu diawali dengan sholat tahajud. Kalau sudah sholat tahajud istiqamah dan rajin, insya Allah berkah.
Bahkan dalam satu hadis Ibnu Hibban, Rasulullah berkata, "Innallaha yubghidu qullah." Allah itu sangat membenci beberapa perkara. Jifatum bil lail, bangkai yang tidur di malam hari. Siapakah bangkai yang tidur di malam hari? Orang yang cuma malamnya tidur, gak sholat tahajud. Makanya menghindarkan diri dari tabiat yang dibenci Allah. Kalau sudah mampu menghindarkan diri dari tabiat yang dibenci Allah, maka demi Allah kita akan dicintai Allah. Maka awali pagi dengan sholat tahajud. Yang kedua, jangan lupa sholat subuh berjamaah. Karena sholat subuh itu sholat yang utamanya predikatnya sangat tinggi di antara sholat-sholat yang lain. Dan sholat subuh adalah saat diturunkannya berkah. Aqimis sholah liduluki samsi ila musakil laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Karena sholat subuhnya dijaga dengan baik, maka urusan hari itu akan baik. Tapi kalau sholat subuhnya berantakan, maka urusan hari itu sangat berantakan. Karena sholat subuh disaksikan Allah dan malaikat. Maka sebisa mungkin setelah tahajud kita menjaga waktu subuh dengan baik. Setelah subuh, adzan kumandang subuh, awali dulu dengan raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum fajar. Karena sunnah ini membuka pintu rezeki. Nah, setelah itu sholat subuh tepat waktu, dan sebisa mungkin jangan tidur setelah subuh. Sebab Nabi berkata, "Man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada, fadhkurullah hatta tatlu asyam, thumma shalla rak'ataini, kanat ka'ajri hajjata wa umrah." Siapa yang habis subuh tidak tidur, dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka zikirnya akan membuka pintu kebaikan dan rezeki. Ditutup dengan 2 rakaat sholat israf di waktu syuruk, maka demi Allah pahalanya seperti haji dan umrah. Setelah itu silakan kembali beraktivitas. Dan sebelum berangkat kerja, awali dengan sholat duha 4 rakaat. Nah, inilah tips bagaimana mengawali pagi dengan barokah. Karena demi Allah, siapa yang membuka waktunya dengan berzikir kepada Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah, itu insya Allah hati itu tenang, pagi itu akan baik. Terakhir, jaga akhlak, jaga hati, hindari sifat membenci, hindari sifat menyakiti, hindari sifat iri dan dengki. Karena itu semua penyakit yang akan mengotori hati. Ingat, ala wa inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyil qalbu. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka semuanya akan baik. Sifatnya, perbuatannya akan baik. Kalau dagingnya buruk, maka semuanya akan buruk. Dan segumpal daging itu adalah hati. Yuk, kita belajar untuk mengawali pagi ini dengan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi